Yaman puas bisa tahan imbang timnas Indonesia. Pelatih Yaman U20 Muhammad Hassan Ali Al-Badani bersyukur tim asuhannya bisa menahan imbang timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025. Dalam pertandingan di Stadion Madia, Senayan, Jakarta pada Minggu 29 September malam ini kedua tim harus berbagi poin lewat skor 1-1 yang tercipta di injury time babak pertama. Selamat kepada Indonesia lolos ke Piala Asia U20 tahun 2025. Masya Allah, Masya Allah. Apapun hasilnya yang penting, kita tetap bersaudara, kata Hasan saat jumpa pers usai laga. Hasan mengakui sedari awal menyadari tim asuhannya akan kewalahan menghadapi anak-anak Indonesia U20. Beruntung bagi Yaman, tuan rumah tak klinis menyelesaikan peluang. Hari ini, kami beruntung. Kami sudah tahu bagaimana permainan anak-anak Indonesia, dan kami cukup kesulitan dalam pertandingan ini, katanya menjelaskan. Terkait program menuju Piala Asia U20 tahun 2025, Hasan tak ingin buru-buru. Ia ingin menunggu hasil lengkap kualifikasi, dan status kelulusan timnya sudah inkrah. Kami sekarang belum tahu kami lolos apa tidak, karena masih ada tim lain yang harus bertanding. Kami masih harus tunggu kepastian. Tetapi insya Allah kami lolos, katanya. Yaman pada akhirnya lolos ke putaran final sebagai salah satu runner-up terbaik dengan poin 7 dari 3 laga. Piala Asia U20 tahun 2024 akan berlangsung di China pada 6-23 Februari tahun 2024. Sintayong soal peluang Jens Raven ke timnas senior. Pelatih timnas Indonesia Sintayong buka suara soal peluang striker timnas Indonesia U20, Jens Raven promosi ke timnas Indonesia. Jens Raven jadi salah satu pemain yang punya peran besar di balik keberhasilan timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 tahun 2025. Jens Raven mampu mencetak 3 gol alias selalu membukukan gol di 3 laga yang dimainkan. Sebelum tampil cemerlang di kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025, Jens Raven juga tampil gemilang di ajang Piala AFF U19 2024. Jens Raven mencetak 4 gol di turnamen yang dimenangkan oleh Garuda Muda tersebut. Meskipun tampil impresif dan mencolok di 2 kompetisi yang telah dilewati bersama timnas kelompok umur, Sintayong menilai Jens Raven masih perlu meningkatkan kualitas untuk bisa masuk ke tim senior. Karena itu, Sintayong menyebut untuk saat ini, Jens Raven belum bisa masuk ke skuad timnas Indonesia yang sedang berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Segitu saja sangat kurang, masih dibutuhkan power lebih dan daya berjuang. Kalau segitu saja tidak akan pas untuk di timnas senior, ucap Sintayong yang ikut menyaksikan laga timnas Indonesia U20 vs Yaman. Walaupun saat ini, Jens Raven belum promosi ke tim senior, ia masih punya waktu yang terbentang lebar di hadapannya. Usianya baru 18 tahun, dan kemampuannya tentu bakal terus berkembang. Saat ini, ia membela Dordrecht yang berlaga di kasta kedua kompetisi Belanda, Piala Asia U20 tahun 2025 yang digelar di China Februari mendatang jadi momen berikutnya bagi Jens Raven untuk unjuk gigi. Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 tahun 2025. Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 tahun 2025 setelah bermain imbang melawan Yaman U20. Gol Jens Raven dibalas Abdul Rahman menandai hasil imbang kedua tim. Bermain di Stadion Madia Senayan, Jakarta, Minggu 29 September 2024 malam WIB. Timnas Indonesia U20 cuma butuh hasil imbang untuk bisa lolos. Skuad Garuda unggul lebih dahulu lewat gol Jens Raven pada menit ke-45 lewat tendangan keras kaki kanan dari dalam kotak penalti. Keunggulan ini tak bertahan lama, Yaman berhasil menyamakan kedudukan melalui aksi Abdul Rahman Al-Khadir Abdul Nabi menit ke-47. Sampai laga babak pertama bubar kedudukan imbang 1-1. Di babak kedua, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Dengan hasil ini, kedua tim harus puas berbagi poin. Timnas Indonesia U20 mencuri 1 poin sekaligus mengunci puncak grup. Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 tahun 2025 sebagai juara grup F dengan 7 poin dari 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Skuad Garuda Nusantara mengoleksi jumlah poin yang sama dari Yaman, namun unggul dalam selisih gol.
Lolos Piala Dunia ST ingin tinggal di Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong angkat bicara andai pasukan Garuda lolos ke putaran final Piala Dunia tahun 2026. Timnas Indonesia masih on the track untuk meraih mimpinya lolos ke putaran final Piala Dunia tahun 2026. Saat ini pasukan Garuda telah menjalani 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga dengan hasil 2 kali imbang. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong kembali menegaskan bila dirinya menginginkan target realistis yakni berada di peringkat 3 atau 4. Kemudian Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia tahun 2026 melalui putaran keempat. Shin Tae-yong tak ingin membebani pemainnya dengan target yang tak realistis, sehingga ia selalu mengatakan bila target Timnas Indonesia adalah mengunci peringkat 3 atau 4. Saya berpikir jika Anda mengatur target dan melakukan yang terbaik, mimpi Anda akan terwujud, kata Shin Tae-yong dilansir dari media Korea. Plus, saya tak ingin membebani pemain dengan mengatakan hal-hal tak realistis. Jadi saya mengatur target untuk peringkat 3 atau 4, tambahnya. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga away melawan Bahrain dan China pada 10 dan 15 Oktober mendatang. 2 kemenangan bisa memudahkan langkah Timnas Indonesia lolos. Ketum PSSI, Erick Thohir sendiri pernah menyinggung bahwa Timnas Indonesia perlu 15 poin untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia tahun 2026. Shin Tae-yong pun berandai-andai jika dirinya berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Ia mengatakan akan mempertimbangkan hidup di Indonesia seumur hidupnya. Saya mungkin akan hidup di Indonesia seumur hidup saya, ujarnya sambil tersenyum. Hidup di Indonesia sangat menyenangkan, tambahnya. Klasemen Grup F kualifikasi Piala Asia U20. Timnas Indonesia U20 masih berada di posisi puncak klasemen sementara Grup F kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025. Timnas Indonesia U20 sudah menjalani 2 pertandingan sejauh ini. Skuad Garuda Muda sukses meraih kemenangan dari 2 laga itu. Berikut daftar lengkap klasemen Grup F. Indonesia di pertandingan perdana mampu membungkam Maladewa dengan skor 4-0. 4 gol Indonesia saat itu dicetak Aditya Warman, Vigo Denir, Toy Firmansyah, dan Jan Schraven. Di laga kedua, Indonesia berhasil menekuk Timor Leste dengan skor 3-1. 3 gol anak asuh Indra Syafri ini dibukukan oleh Jan Schraven, Rizky Afrizal, dan Muhammad Ragil.